カスト配置はてめえの術師だろ。だから死なない。 Di cerita sebelumnya, di mana Ino bersama Itadori dan Fushiguro yang mendapat tugas dari Nanami untuk menghancurkan tabir sihir yang menghalangi penyihir Jujutsu, akhirnya terpisah dan berhadapan dengan pengguna kutukan yang menjaga tabir sihir tersebut, di mana Itadori dan Fushiguro yang bekerja sama akhirnya berhasil mengalahkan lawan, namun tidak dengan Ino, ketika lawannya menggunakan teknik kutukan untuk memanggil jiwa dari Fushiguro Toji, berhasil membuat Ino tak berdaya dengan sangat mudah. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Langsung aja kita menuju ke TKP. Adegan diawali dengan Nanami, yang di sepanjang perjalanan, dirinya menemukan banyak asisten pengawas yang tewas dibunuh, dan juga terluka. Salah satunya adalah Pak Ijichi. Di bawah menara pusat Shibuya, Itadori dan Megumi yang berhasil mengalahkan lawannya, terlihat menghancurkan pasak yang menjadi tabir penghalang berkeping-keping, sehingga tabir yang menghalangi penyihir Jujutsu untuk keluar masuk stasiun Shibuya menjadi hilang. Namun kedua murid tersebut tidak bisa merayakan kemenangannya lebih lama, ketika mendadak Megumi melihat Ino yang sebelumnya kalah telak saat menghadapi Toji, terjatuh dari atas menara. Beruntung saat itu Megumi sigap, dan langsung mengeluarkan Shikigami-nya untuk menangkap Ino, yang dalam kondisi pingsan dan terluka parah. Di atas menara sendiri, nenek pengguna kutukan yang saat itu memerintah cucunya yang telah dia masukkan roh Toji, menjadi sangat terkejut ketika Toji yang berada di dalam tubuh cucunya itu membantahnya, dan bukan itu saja, Toji yang sepenuhnya telah menguasai tubuh cucunya itu, akhirnya mendekat, dan dengan wajah bengis menghabisinya. Di tempat lain, Mei yang sebelumnya menjadi incaran pengguna kutukan yang menginginkan dirinya tewas, ketimbang menjadikannya istri, justru membuat pengguna kutukan tersebut berlutut memohon ampun, dan ketakutan. Meskipun Mei mendekati dirinya dengan langkah seksi, yang tentu saja Mei tiada memberi ampun, dan membuatnya menjadi perkedel, sedangkan tak jauh dari tempat Mei berada, terlihat dari kegelapan, Geto mengamati hasil pertarungan tersebut. Kemudian, di saat Mei hendak melanjutkan langkahnya, di saat itulah Geto muncul menyapanya, di mana kemunculan Geto yang dia ketahui telah lama tewas oleh Gojo, membuat Mei heran dan mempertanyakan tentang siapa sebenarnya wujud Geto yang ada di hadapannya, sedangkan Geto sendiri yang ingin mencegah siapapun untuk masuk lebih dalam, menggunakan teknik pengendalian roh, dan mengeluarkan roh kutukan untuk menghadapi Mei, sebelum berhadapan dengan dirinya yang saat itu pergi meninggalkan Mei dan roh kutukan miliknya. Tak lama setelah Geto pergi, roh kutukan milik Geto pun langsung menggunakan domain expansion untuk menyerang Mei, yang justru makin bersemangat saat dirinya berhasil lepas dari serangan musuh. Hal itu karena dirinya telah lama tidak menghadapi musuh yang bisa membuatnya terancam. Di sisi lain, Nobara yang berlari bersama Nita setelah sebelumnya diperintah oleh Maki, yang sedang menghadapi manusia yang telah diubah, untuk segera ke tempat Pak Ijichi berada, mendadak dikejutkan dengan kemunculan si kampret, Haruta Shigemo, manusia yang bertanggung jawab atas serangan Pak Ijichi dan asisten pengawas lainnya. Saat itu dengan percaya diri, Nobara menyuruh Nita untuk sembunyi dan berkata akan mengakhiri hidup Shigemo secepatnya. Meski sebelumnya Nobara menyuruh Nita bersembunyi, namun sebenarnya Nobara menyuruh Nita untuk pergi ke Tokyo. Mendengar hal itu Nita pun memahaminya, dia juga berpesan kepada Nobara untuk tidak memaksakan diri, sementara Shigemo yang tidak sabar bertarung melawan Nobara, menyerang lebih dulu dengan melemparkan pedangnya ke arah Nobara, yang menganggapnya sebagai keuntungan, karena dia bisa menyerang dengan keunggulan tekniknya dari jarak dekat. Sementara itu, pedang milik Shigemo yang dilemparkan,
ternyata mampu bergerak sendiri mengejar Nita, yang membuat Shigemo menyadari keberadaan Nita yang tadi hanya berpura-pura untuk sembunyi. Nobara yang melihat Shigemo menyusul Nita pun tidak tinggal diam, kemudian mengejar dan menyerangnya. Akan tetapi Shigemo lebih cerdas dengan mengayunkan pedang yang mendadak muncul di tangannya dan membuat Nobara terluka. Tak hanya berhenti sampai di situ, pedang Shigemo juga memberikan pukulan telak ke rahang bawah Nobara hingga membuat gadis tersebut berlutut dan tak bisa bergerak. Di sanalah Nobara baru sadar bahwa lawan yang dihadapinya begitu kuat, sementara Shigemo masih bermain-main dengan mengejek Nobara yang sudah tak sanggup berdiri. Meski ia juga memujinya, karena Nobara kini jauh lebih kuat sejak terakhir kali mereka bertemu. Namun faktanya menjadi lebih kuat saja tak cukup untuk bisa mengalahkan lawan. Mengetahui posisinya yang sudah terjepit, Nobara pun mengulur waktu demi mendapatkan bantuan dengan bertanya tujuan dari Shigemo, yang dijawab Shigemo, bahwa dia tidak peduli apapun, bahkan tentang Gojo yang disegel, ia juga tidak peduli. Selama ia bisa bersenang-senang, itu sudah cukup baginya. Kemudian sembari tertawa, dia berulang kali menancapkan pedangnya pada Nita, membuat Nobara berusaha menghentikannya, dengan menyerang Shigemo. Meski dengan kondisi lemah, kemudian saat Shigemo ingin menghabisi nyawa Nobara dengan pedangnya, mendadak Nanami yang datang tepat waktu, membuat Shigemo menghentikan serangan, dan justru meremehkan Nanami, dengan berkata ingin membunuhnya. Sementara itu, Itadori yang ingin membalaskan Ino yang telah terluka parah, dicegah oleh Fushiguro, yang mengingatkannya untuk lebih fokus pada prioritas mereka menyelamatkan Gojo Satoru. Akhirnya Itadori menyerahkan Ino kepada Fushiguro, sementara dirinya melanjutkan misi menuju stasiun. Setelah berada di stasiun, Itadori yang heran dengan kondisi stasiun yang sepi, dia juga secara kebetulan bertemu dengan salah satu dari janin terkutuk, yaitu lukisan darah, Choso, yang seketika langsung bersiap menyerang Itadori, untuk membalaskan dendam adiknya. Kembali ke tempat Nanami Kento berada, di mana saat itu Nanami dengan santai menghampiri Shigemo, yang tidak menyadari bahwa Nita dan Nobara, yang menjadi sandranya telah pergi menjauh. Nanami dengan wajah menahan emosi, dan penuh ancaman menanyakan, apakah Shigemo yang bertanggung jawab dengan serangan yang terjadi terhadap asisten pengawas yang terbunuh, dan juga jumlah serta kekuatan yang dimiliki. Shigemo dengan pecicilan dan gaya sombong menjawab seenaknya, sambil memberi serangan yang justru tidak berpengaruh terhadap Nanami, yang saat itu langsung merespon jawaban Shigemo, dengan memberikan bogem mentah, yang membuat Shigemo seketika mencelat dan langsung kritis. Selanjutnya Nanami kembali mendatangi Shigemo yang tak berdaya, dan mengulangi pertanyaannya, yang kali ini dijawab Shigemo dengan wajah memelas, bahwa dia tidak tahu. Mendengar jawaban itu, Nanami kembali menghantam Shigemo dengan lebih kuat, dan membuatnya mencelat lebih jauh. Nobara yang menyaksikan demonstrasi kekuatan Nanami tersebut, menjadi sangat takjub. Selanjutnya setelah membereskan Shigemo, Nanami yang memberitahukan kondisi Pak Ijichi dan Gojo Satoru, kemudian melarang Nobara untuk ikut bertarung, sebab dengan kemampuannya, Nobara hanya akan menjadi beban. Selanjutnya bersama dengan Nita bersiaga di tempat, karena untuk pertempuran selanjutnya, dibutuhkan kemampuan penyihir Jujutsu minimal setingkat Nanami.